Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia Frisa dengan NIM 2022137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, semester 6, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pengertian rencana strategi daerah merupakan suatu dokumen perencanaan, suatu organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai, dan di dalamnya dijelaskan bahwa mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian periode Renstra biasanya adalah 5 tahun yang merupakan suatu penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang disebut dengan RPJMN. Adapun landasan hukum dalam penyusunan rencana strategi daerah, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019. Sistematika rencana strategi daerah terbagi atas 8 bagian, diantaranya adalah pendahuluan, gambaran pelayanan daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Tahapan penyusunan Renstrada yaitu yang pertama adalah persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah. Kemudian yang kelima adalah perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan Renstra PD. Penyusunan rancangan awal Renstrada, yang pertama penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Kemudian yang kedua adalah dimulai sejak kepala daerah dan wali kota kepala daerah terpilih. Penyusunan rancangan Renstrada terbagi atas 3. Yang pertama, rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Kemudian yang kedua, rancangan Renstra PD dibahas dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Kemudian yang ketiga adalah rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Kemudian perumusan rancangan akhir Renstrada terbagi atas 3, diantaranya adalah yang pertama adalah perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian yang kedua adalah rancangan akhir Renstra PD disajikan dengan sistematika rancangan awal Renstra PD. Kemudian yang terakhir adalah perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Kemudian penetapan Renstrada ada 5, yaitu diantaranya yang pertama adalah rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepala perangkat daerah kepada Bapeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua, rancangan akhir Renstra PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah peraturan kepala daerah. Yang ketiga, Renstra PD yang telah ditetapkan dengan perkada menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Kemudian yang keempat, Bapeda menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Kemudian yang terakhir, penetapan Renstra PD dengan perkada paling lambat 1 bulan setelah peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan. Adapun maksud rencana strategi daerah adalah sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit di SKPD dalam mencapai suatu sasaran kegiatan
yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Kemudian, sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Kemudian, sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah terukur. Kemudian terdapat tujuan Renstrada itu sendiri adalah tersedia instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi kepada pelayanan umum secara terukur. Kemudian yang ketiga adalah untuk memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.